gereja bersama-sama. Karena kasih Tuhan itu sangat baik, anugerah Dia selalu untuk kita. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk anugerah dan kasih-Mu sepanjang waktu di dalam hidup kami. Kami masih dapat datang bersama-sama, dapat beribadah bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menyertai kami di dalam persekutuan kami ini Tuhan, di dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempersona diriku. Thank you Lord. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Thank you Lord. Sepanjang kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan.
Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Thank you Lord, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari segalanya, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Thank you Lord, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Amin. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Amin. Sepanjang umur hidupku, katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita dan kita datang kepada Tuhan. Tuhan beserta kamu, beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya,
Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Allah itu baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, thank you Lord, karena kebaikan-Mu Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Datang sujud di hadapan-Nya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes Lord, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Amin Tuhan. Sebab Tuhan baik, Engkau sungguh baik. Sebab Tuhan baik, yes Lord. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Penjagaan Engkau beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menjaga kami, Kau menyediakan setiap yang kami perlukan di dalam hidup kami Tuhan. Dengan ini Tuhan kami datang dengan penuh rasa bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Yesus, Kau sungguh baik, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Engkau Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju pada Engkau Tuhan dan Raja kami. Thank you Lord. Genap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Thank you Lord. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Ku mau memujimu. Ini hati kami Tuhan, ini nyembahan kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kau yang sangat baik menjaga kami Tuhan, Kau menyediakan setiap keperluan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian kami, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji-mujimu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya.
hari ini bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau melihat bahwa kami tidak mempunyai kuasa sendiri untuk membantu diri kami. Perlihatkanlah kami baik dalam tubuh kami maupun dalam batin kami, maka kami akan dilindungi daripada segala bencana yang mungkin terjadi terhadap tubuh dan daripada segala pikiran yang jahat yang mungkin menyerang dan menyakiti batin kami, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan pagi ini yang dipetik daripada Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 1 hingga 6. Apabila Tuhan membawa kita balik ke Yerusalem, kita seperti bermimpi. Kita tertawa dan menyanyi kerana gembira. Lalu bangsa-bangsa lain berkata tentang kita, Tuhan telah melakukan perkara hebat untuk mereka. Memang Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang hebat untuk kita. Itulah sebabnya kita bersukacita. Ya Tuhan, jadikanlah kami makmur semula, seperti sungai kering belair semula kepada musim hujan. Semoga orang yang menabur benih sambil menangis dapat menuai hasilnya sambil bergembira. Orang yang menabur benih sambil mencucurkan air mata akan pulang membawa hasil tanaman sambil menyanyi dengan gembira. Inilah firman Tuhan. Mari kita berdiri semua untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius bab 14 dari ayat 13 hingga 21 bersama-sama. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roh itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Inilah Injil Kristus. Pujilah Tuhan Yesus.
Shalom dan selamat pagi semua. Kita bersyukur karena Tuhan kita itu baik. Amin. Walaupun kita tidak beribadah sepanjang lebih kurang 18 minggu atau 4 bulan 2 minggu karena kita melawan COVID-19, tapi hari ini dengan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, sekali lagi Tuhan mengizinkan kita berkumpul bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Sekali lagi beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Amin. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, saya pasti semua jemaat sudah mengetahui berkenaan dengan wabak atau penyakit COVID-19 ini yang sangat bahaya dan boleh membawa atau mengancam keselamatan manusia. Dan ketika Kerajaan Persekutuan mengeluarkan perintah atau arahan kawalan pergerakan atau PKP yang diperkenalkan pada tanggal 18 Maret yang lalu, semua perniagaan, restoran makan, pelancongan, sekolah, pengangkutan awam, termasuklah tempat-tempat ibadah, itu gereja atau tempat-tempat ibadah yang lain, juga tidak dibenarkan mengadakan atau pertemuan beribadah di dalam gereja pada waktu itu. Nah, sejak PKP diperkenalkan, saya pikir sudah dari tanggal 18 Maret yang lalu, ada 18 minggu sudah, atau 4 minggu, 4 bulan, 2 minggu kita tidak ada pertemuan di dalam gereja. Tetapi kita masih juga boleh beribadah, karena kita ada kebaktian online. Amin. Dan saya percaya juga ada maksud Tuhan yang jauh lebih baik daripada semua apa yang kita pikirkan. Karena kita ada kesempatan boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga, istri dan juga anak-anak, di mana Bapak itu menjadi imam atau menjadi pemimpin sewaktu di dalam ibadah di dalam rumah atau online bersama dengan keluarga. Dan suatu yang indah kita dapat bersama-sama keluarga. Haleluya, amin. Dan hari ini suatu yang baik sekali lagi Tuhan membawa kita berkumpul bersama-sama di dalam kebaktian dalam gereja. Tetapi walau bagaimanapun kita berkumpul dalam kebaktian di dalam gereja, kita ada satu kebaktian norma baharu, di mana kita berkumpul bukan seperti sedia kala. Kalau kita berjumpa kita boleh bersalaman atau bertemu antara satu dan yang lain atau bersembang panjang. Tapi dalam kebaktian norma baharu ini ada banyak perkara-perkara yang tidak dapat kita lakukan karena kita mematuhi SOP. Sepertilah hari ini di mana kelainan bukan mereka music, mereka bertopeng, oke, pakai mask, oke, dan kalian juga dalam duduk beribadah juga Anda memakai mask dan duduk berjauhan. Karena itu kita mematuhi SOP, karena Tuhan mengajar kita untuk menghormati atau mematuhi kerajaan yang telah memberi arahan kepada kita semua. Amin. Dan itu kebaikan kita semua. Jadi kita bersyukur gereja sangat baik mematuhi SOP yang telah diperintahkan oleh kerajaan. Jadi saudara-saudariku, ini menunjukkan bahwa manusia memerlukan Tuhan. Ya, apapun keadaan kita, manusia ini memerlukan Tuhan. Sehebat apapun manusia, mereka tidak dapat mengubah atau memulihkan keadaan menurut keinginan mereka sendiri kalau bukan campur tangan Tuhan. Dengan itu, sebagai orang yang percaya, itu saya dan kamu, ya, kita harus berdoa supaya belas kasihan dan pemulihan daripada Tuhan akan dinyatakan di bumi ini dengan menghancurkan wabak COVID-19 ini. Haleluya, amin. Nah, marilah kita mau bersyukur selalu kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan kita melalui COVID-19 ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan itu baik, baik adanya dan sangat baik dalam hidup kita. Dalam kita melawan COVID ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia memelihara dan memberkati kita semua. Bahkan Dia melindungi kita keluar masuk dari rumah kita bersama dengan keluarga. Dan inilah satu gambaran bagaimana kita melihat di dalam permulaan kebaktian kita pada pagi hari ini. Kenapa kita mengalami suasana tutup muka, pakai mask, karena kita harus mematuhi SOP. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, teks khotbah yang kita akan pelajari pada pagi ini akan diambil di dalam Mazmur 126 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, karena Engkau lah yang telah izinkan kami kembali untuk beribadah di dalam gereja.
Tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat melakukan semua ini. Tapi kami bersyukur karena kasih anugerah-Mu ini. Kami boleh berkumpul, beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di waktu kami datang menyembah Engkau dalam kami beribadah. Dan khususnya kami akan mendengar firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus-Mu menolong kami, mengajar kami tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengambil tempat di hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan tinggal dan berakar dan menghasilkan buah kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan ajar kami untuk taat, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Jadi saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, dalam Mazmur 126 ini merupakan sebuah kisah berakhirnya kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel. Dan kita tahu bangsa Israel pada waktu itu mereka ditawan selama 70 tahun oleh kerajaan Babel. Selama 70 tahun mereka tidak ada kebebasan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Nah, mereka yang pastinya hidup menderita di tanah pembuangan ini. Mereka menderita. Nah, sekarang boleh pulang. Mereka pulang dengan bersorak-sorai. Selama 70 tahun mereka dalam pembuangan, dalam penderitaan, tidak ada kebebasan. Mereka bekerja sebagai hamba, mereka bekerja paksa. Tapi ketika mereka pulang, mereka penuh dengan bersukacita. Mereka penuh dengan kegembiraan. Sepertinya mereka katakan, ini sepertinya seorang yang sedang bermimpi. Bagaimana mereka boleh kembali ke tanah perjanjian? Bagaimana mereka boleh kembali ke Sion? Bagaimana mereka boleh kembali ke Yerusalem? Ini sepertinya mimpi. Dan inilah yang menceritakan dalam Mazmur 126. Ini ada satu nyanyian yang mereka bersyukur, bersorak-sorai kepada Tuhan. Karena Allah yang mereka sembah itu Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Allah ada bersama dengan mereka. Amin. Dan mereka boleh melalui selama 70 tahun. Dan akhirnya mereka kembali. Mereka memuji-muji Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, melalui pelajaran kita dalam Mazmur 126 ayat pertama hingga ayat ke-6 ini, dan saya mengangkat satu tema, yaitu pemulihan datang dari Tuhan. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Pemulihan datang dari Tuhan. Mazmur 126 ayat 4 mengatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Najib. Pulihkanlah kami. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, kata firman Tuhan. Maka itu ada 3 hal yang kita akan pelajari melalui pulihkanlah kami ya Tuhan. Yang pertama, Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Mazmur 126 ayat pertama mengatakan, nyanyian Zara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kami seperti orang-orang yang bermimpi. Haleluya. Firman Tuhan katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, mereka berkata keadaan mereka seperti orang-orang yang bermimpi. Saya tidak tahu keadaan Anda. Pernahkah Anda bermimpi? Tadi pagi saya berjumpa dengan wadan saya, itu wadan Padri, itu wadan Frankie. Dia berkata waktu dia tidur dia terbangun-bangun. Karena dia katakan dia tidak sabar-sabar mau datang kebaktian. Ya, seperti dia rasa terlewat nanti bangun, seperti dia bermimpi bahwa dia sudah bersambayang, boleh beribadah bersama-sama kita semua. Lalu saya bertanya kepada wadan, sama juga, saya tidur lewat terbangun-bangun tengah malam. Amin. Wah, inikah yang Tuhan mau kita kembali datang beribadah di gereja? Sudah sekian lama kita tidak sembahyang di gereja. Sudah 4 bulan, 2 minggu kita tidak sembahyang. Tapi akhirnya kita boleh beribadah. Maka itulah awal saya turun 7:30 tadi pagi. Waktu saya turun, melihat sendiri dan saya keliling gereja ini, saya berdoa, Tuhan, firman-Mu ini mengingatkan seperti orang yang sedang bermimpi. Haleluya, amin. Kita boleh berdatang bersama-sama beribadah, tetapi kita lihat keadaan bangsa Yerusalem. Bagaimana keadaan mereka orang-orang Israel ini setelah mereka menghadapi pergumulan yang panjang. Tuhan memulihkan keadaan orang Israel. Mimpi menjadi kenyataan. Mereka keluar dari pengalaman pahit. Mereka kerja paksa setiap hari selama 70 tahun dalam pembuangan di Babel. Sepertinya mereka tidak percaya bahwa Allah memulihkan mereka.
Bahkan mereka masih merasakan bahwa kemerdekaan yang mereka perolehi seolah-olah sepertinya mimpi yang mereka hadapi ini. Seolah-olah seperti mimpi. Dengan kata lain, mereka berpikir mereka tidak akan kembali lagi ke Sion atau Yerusalem. Dan mereka tidak akan selamat. Dan mungkin mereka akan mati di Babel. Karena mereka sudah pasrah. Dan ianya adalah sesuatu yang mustahil. Mereka boleh kembali ke Yerusalem. Bayangkan 70 tahun. Dan saya percaya orang-orang yang generasi yang awal itu sudah pasrah. Tapi bagaimana pertolongan Tuhan? Tetapi karena Tuhan bekerja, mereka peroleh kebebasan dan mereka sadar bahwa ianya adalah pertolongan Tuhan dengan kuasa mukjizat Tuhan itu. Haleluya. Amin. Pertolongan Tuhan saja mereka boleh kembali ke Sion atau Yerusalem. Karena anugerah Tuhan saja mereka boleh kembali. Hati mereka diliputi dengan bersorak-sorai. Hati mereka diliputi dengan penuh dengan sukacita. Karena mereka boleh kembali. Yang mereka selama ini mereka nantikan untuk kembali ke kampung halaman mereka, itu tanah perjanjian. Sehingga mereka bernyanyi, pulang bernyanyi, memuji Tuhan. Dengan hati yang bersorak-sorai, dengan hati yang bersyukur kepada Allah. Karena Allah menyertai mereka. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Apa yang dipikirkan manusia itu yang terbaik. Tidak semestinya apa yang dipikirkan Tuhan itu yang terbaik. Amin. Apa yang dipikirkan manusia itu ada sesuatu yang tidak terbaik. Tapi apa yang dipikirkan Tuhan itu adalah itu yang terbaik. Maksudnya di sini tidak sama apa yang dipikirkan manusia. Manusia itu terbatas. Tapi Allah adalah Allah yang setia. Apa yang Dia katakan kepada kita, walaupun kita bergumul melalui pergumulan ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Seperti mana yang kita tahu, kita berhadapan dengan wabak penyakit, yaitu COVID-19, yang membawa kepada kematian. Seluruh dunia mengalaminya dan penuh dengan ketakutan. Bukan saja Malaysia, seluruh dunia, bahkan ekonomi dunia tergugat disebabkan oleh COVID-19. Dengan itu kita harus memuji kebesaran Tuhan, karena Dialah yang telah melindungi kita, keluarga, dan juga negara kita. Haleluya. Amin. Dia yang melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita. Dan ketika kita tahu bila lagi kita bertemu beribadah, kita tidak tahu bila kita akan bertemu beribadah. Tapi sekarang seperti mimpi kita bertemu dalam ibadah. Untuk pengetahuan jemaat, sudah 3 minggu kita susun kerusi bersama staf di sini. Selalu saya bayangkan bagaimana keadaan jemaat nanti duduk. Kita boleh teori, kita boleh lakukan, tapi bagaimana praktiknya itu. Hari ini nyata Tuhan itu baik, membawa kita semua bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Karena Tuhan itu baik. Jadi saudara dan saudari kasih dalam Tuhan, apapun pergumulan kita, penyelesaian ada di tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Apapun pergumulan kita, penyelesaian ada di tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak pernah melupakan saya dan saudara-saudari. Karena Tuhan ada dalam hati kita. Haleluya. Amin. Tuhan ada di dalam hati kita, sebab Tuhan Ia memegang kehidupan kita. Itu saya dan kamu. Yang kedua, bagaimana kita melihat di sini Tuhan, pemulihan datang daripada Tuhan. Yang kedua, mengarahkan doa kepada Tuhan. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Mengarahkan doa kepada Tuhan. Mazmur 126 ayat 4 berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Najib. Pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, bangsa ini mengetahui situasi keadaan mereka.
Mereka sudah mengalami penderitaan yang begitu sengsara ketika mereka dalam pembuangan. Mereka menjadi seorang pekerja dipaksa setiap hari. Dan apabila mereka kembali ke tanah perjanjian itu, atau Sion atau Yerusalem itu, mereka diingatkan kembali bahwa mereka tahu di Sion itu atau tanah perjanjian atau Yerusalem itu sudah runtuh. Bagaimana mereka boleh kembali? Bukan mereka kembali semua sudah ada atau tersiap. Seperti kalau kita beli rumah. Kalau kita beli rumah, pastikan rumah itu sudah siap baru kita masuk. Tapi bangsa Israel atau suku Yehuda ini, mereka kembali, mereka tahu rumah mereka sudah runtuh. Sudah musnah. Dan bagaimana keadaan mereka? Mereka pulang dalam keadaannya sedemikian. Mereka tahu kalau mereka sudah bersengsara di Babel, di dalam pembuangan. Begitu juga sama halnya penderitaan yang datang atau masalah yang baru lagi akan mereka hadapi. Karena mereka pulang ke Sion dalam reruntuhan pada waktu itu. Bayangkan keadaan mereka ini. Hati yang gembira pulang, tetapi apabila mereka pulang, mereka tahu ada lagi masalah yang berganti. Tidak selesai masalah. Tidak selesai pergumulan mereka. Mereka ada pergumulan ketika mereka di Babel dalam pembuangan. Mereka kembali pun juga ada pergumulan. Bagaimana mereka memperhatikan ini? Maka itulah dalam ayat ini mengatakan di dalam Mazmur ayat keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Mereka ungkapkan perkataan dipulihkan kami. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Najib. Batang kain tanah Najib ini tempat tandus. Tempat yang tandus, yang kering. Tapi ketika hujan turun, maka tanah itu akan menjadi tanah yang subur. Bahkan banyak mata air akan meluap-luap dari tanah. Sehingga pohon-pohon atau tumbuhan itu akan tumbuh dengan begitu baik sekali. Dan boleh menghasilkan buah yang begitu baik. Seperti itulah yang mereka mau. Tanah di Najib itu yang tundus, yang kering itu. Tapi ketika Tuhan melimpahkan air, memberikan air hujan, dan tanah itu menjadi subur. Dan itu yang mereka harapkan. Maka itulah mereka katakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Mereka mau berharap. Bukan berarti mereka sudah lepas satu masalah, berarti tidak ada masalah lagi. Ada lagi yang menanti di hadapan mereka, yaitu satu yang baru yang mereka harus lalui. Tetapi yang baiknya di sini bangsa ini, walaupun dalam keadaan sedemikian, mereka tetap berdoa sama Tuhan. Maksudnya di sini mereka tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka tidak pasrah lagi, karena mereka tahu apapun yang mereka lalui, kalau bukan campur tangan Tuhan, mereka tidak dapat melalui semua itu. Haleluya, amin. Dan ini yang baik. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, masalah tidak akan selesai. Tapi ingatlah, orang yang ada dalam Tuhan, Tuhan akan memimpin. Karena di waktu itulah pertumbuhan rohani kita atau kedewasaan rohani kita atau iman kita dapat kita lihat karena kita bersama dengan Tuhan. Haleluya, amin. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, pulihkanlah kami. Jadi kita tidak akan pernah berdiam. Kita tetap berdoa. Bangsa Israel tidak dalam zon yang selesa, zon yang rasanya tidak apa-apa berlaku lagi. Tapi mereka tetap berseru kepada Tuhan. Perjalanan melalui kesengsaraan atau penderitaan, mereka terus berseru dengan berdoa supaya pemulihan keadaan mereka. Doa mereka, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Pulihkanlah. Kita harus berdoa sedemikian. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Bagaimana kita berdoa? Kita harus datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Mereka sadar bahwa hanya Allah saja mampu memulihkan mereka. Hanya Allah saja. Ianya terbukti ketika Allah memulihkan tanah Najib yang seperti yang saya katakan tadi. Tanah yang tandus boleh menjadi tanah yang subur. Haleluya, amin. Tanah yang tidak dipandang, akhirnya situlah tumbuh-tumbuhan akan hidup. Petani-petani orang-orang Israel bergembira karena mereka boleh menghasilkan tanaman mereka yang begitu baik. Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, kehidupan kekristenan tidak selalunya terbentuk dalam kehidupan yang bahagia.
senang dengan tanpa ada masalah. Tetapi persoalan hidup, beban berat juga mewarnai proses menuju kedewasaan rohani kita atau iman kita sebagai orang yang percaya. Jadi saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, orang yang percaya tidak kekal dari berbagai persoalan, tetapi orang percaya selalu menjadi kuat melalui pergumulan yang dihadapi. Haleluya. Bersama saya katakan amin. Amin. Karena kita ada Tuhan. Kita menjadi kuat karena kita ada Tuhan. Bagi orang kiri kananmu, kita menjadi kuat karena kita ada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, janji Tuhan bagi mereka yang berharap kepadanya. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Janji Tuhan bagi mereka yang berharap kepadanya. Mazmur 126 ayat 5 hingga ayat 6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kata firman Tuhan, sambil membawa berkas-berkasnya. Suatu janji Allah disampaikan kepada mereka tentang berkat yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Ini satu penghiburan. Di dalam ayat yang keempat mereka berseru berdoa. Tapi dalam ayat yang kelima, yang ayat keenam ini, satu berkat yang Tuhan janjikan mereka. Walaupun mereka menangis, walaupun mereka begitu rasa berat, tetapi dalam semua itu diakhirinya mereka penuh dengan sorak-sorai. Haleluya. Amin. Penuh dengan gembira. Seorang petani yang mengusahakan ladangnya, pasti mereka akan mengambil masa yang begitu banyak. Mereka harus bangun pagi bekerja. Mereka harus menjaga tanaman mereka. Tapi setelah tanaman itu besar dan subur dan menghasilkan buah, mereka hanya mengutip buah-buah, hasil-hasil daripada hasil tanaman. Sehingga mereka berkatakan, puji Tuhan, tanaman saya subur. Puji Tuhan, hasil daripada kerja saya ini berhasil. Sehingga saya memperoleh berkat daripada Tuhan. Dan inilah yang mereka alami. Mereka bersorak-sorai karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Dalam semua itu mereka mencucurkan air mata. Mereka banyak menangis supaya Tuhan mendengarkan doa mereka. Mereka banyak menangis supaya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Mereka banyak menangis supaya Tuhan tahu apa yang mereka perlukan dalam hati mereka. Kadang-kadang kita menangis itu baik juga untuk senaman mata kita. Ya? Ya. Benar. Kalau perempuan suka menangis, laki-laki itu susah mau menangis. Tapi sekali dia menangis, enggak tahu macam mana dia menangis. Berguling-guling mungkin dia. Oke. Tapi ini keadaan nih, saya pikir bukan saja perempuan di sini, katakan mereka menangis sambil mencucurkan mata. Petani-petani itu kebanyakan laki-laki. Berarti laki-laki itu menangis. Mereka meminta, di dalam mereka bergumul, di dalam mereka menghadapi cabaran, Tuhan bersama dengan mereka. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa berkat dan pertolongan Tuhan itu juga terjadi melalui proses untuk memurnikan iman mereka kepada Tuhan. Maka pemazmur mengajak kita untuk tidak hanya meratapi keadaan, tetapi tetap berusaha sekuat-kuatnya, sekuat mungkin, dan bersandar penuh kepada firman Tuhan. Amin. Jangan kita pernah berputus asa. Ketika ada pergumulan, ada masalah, biar sajalah saya tidak dapat melakukannya. Biar sajalah menjadi kenangan. Ya, biar sajalah itu menjadi kepahitan bagi saya. Tapi mari kita belajar. Bayangkan mereka ini baru pulang 70 tahun. Ayat yang kelima, ayat yang keenam ini ada satu janji berkat yang besar. Tapi sebelum itu mereka banyak mencucurkan air mata, banyak menangis, dan Tuhan mendengarkan mereka. Kita tidak tahu, kita sebagai jemaah, apakah kita benar-benar menangis untuk keluarga kita? Ya, mungkin kita putus asa
melihat keadaan keluarga kita? Atau pernahkah kita menangis kepada seseorang yang kita sayang, kita kasihi? Karena orang ini mungkin keras hati, tapi Tuhan meletakkan beban untuk kita kepada orang itu. Atau kita sebagai suami istri, pernah kita menangis melihat keadaan suami atau istri kita atau anak-anak kita? Atau pernah kita menangis untuk gereja? Tanggung jawab kita kepada gereja. Saya tidak tahu. Tapi melalui firman Tuhan ini, semua itu ada satu proses yang memurnikan. Haleluya, amin. Amin. Di dalam tangisan itu kata firman Tuhan, ada sorak-sorai. Haleluya, amin. Di dalam tangisan itu ada sorak-sorai. Saya masih ingat ketika ibu saya banyak menangis tentang saya sebenarnya. Saya tidak tahu dulu. Dia berdoa untuk saya supaya saya menjadi anak yang bagus, anak yang baik. Karena kita ini walaupun orang kalau ke hati yang generasi anak muda ini, apapun dicakap sama orang tua kadang-kadang tidak dipeduli. Tapi ibu saya tidak pernah berputus asa berdoa. Dia kata saya banyak kali dia menangis untuk saya. Tapi hasilnya dengan titisan air matanya itu, anak itu yang didoakan berubah. Amin. Anak yang doakan itu takut akan Tuhan. Anak yang doakan itu menjadi hamba Tuhan. Ini penting. Di akhir itu penderitaan, ada sorak-sorai. Di hasil itu ada penderitaan. Kita membawa berkas-berkasnya. Karena kita berdoa. Dan saya tidak tahu jemaah, apakah pernah berdoa untuk gereja ini? Pergumulan gereja kita. Saya tidak tahu. Tapi mari kita belajar. Kita berdoa. Ada seorang padri. Dia berdoa. Dia berlutut. Selalu dia berdoa di mezbah. Dia selalu menitiskan air matanya. Tapi ketika dia selalu berdoa, Tuhan mengubah itu keadaan. Amin. Doa itu tidak semestinya apabila kita berdoa terus dijawab. Tidak. Lambat atau cepat adalah urusan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Kita hanya berdoa. Kita hanya jadi alat Tuhan untuk kita berdoa. Ketika hamba Tuhan itu berdoa, ada mukjizat terjadi. Banyak perubahan terjadi. Karena dia berdoa untuk gereja. Dia berdoa untuk jemaat. Dia berdoa untuk pemimpin. Jadi ini penting. Suka dengan ayat ini. Menitiskan air, mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Bersorak-sorai kita karena kita tahu penolong kita adalah daripada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita harus bersuka. Haleluya. Bersama-sama kita baca ayat terakhir ini 2-3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita harus bersuka cita. Jangan lagi komplain. Amin. Amin. Jangan lagi menyalahkan, tapi harus bersuka cita. Karena Tuhan sudah melakukan perkara yang besar. Baik keluargamu, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam perhubunganmu, harus bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jadi sukacita itu adalah obatnya. Amin. Dan kita mengalami sorak-sorai. Sukacita itu adalah obatnya. Karena kita ada damai di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang mengajar kami tentang arti kebenaran, bahwa pemulihan hanya datang daripada Tuhan.
Kami bersyukur melalui pembelajaran dalam Mazmur 126 ini mengingatkan kami selalu percaya dan bersandar sepenuh kepada Tuhan. Tiada satu yang mustahil kalau Tuhan campur tangan. Bagi kami mustahil, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa di tengah-tengah kami. Dan Tuhan mengajar kami untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena masa depan kami ada di tangan Tuhan. Maka Tuhan ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan banyak perkara-perkara yang besar yang kami saksikan sendiri di dalam kehidupan kami. Maka itu Tuhan berkati kami semua, berkati umat-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penyelamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Mari kita semua berdiri untuk pengakuan iman kita. Bersama-sama, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu jadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga Dia bangkit pula menurut yang dimuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaan Dia akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, pagi ini kita mengucap syukur dan kita akan menyaksikan satu perkara yang besar yang Tuhan telah nyatakan di tengah-tengah kita semua. Dan pada pagi ini di mana kita kenal penginjil Alex telah habis kuliahnya di dalam teologianya pada tahun yang lalu, dan pada hari ini kita memuji Tuhan, kebaikan Tuhan, di mana Archbishop kita itu Archbishop Dato' Melter J. Kitais telah memberi satu lesson kepada hamba Tuhan ini, itu penginjil Alex menjadi pastor di dalam Diocese Anglican Sabah. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi saya mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada penginjil Alex dan juga istri. Tahniah kepada kamu karena melalui pelayanan ini yang Tuhan sudah percayakan untuk kamu mengangkat tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan ini bukan mudah, banyak orang senang mau dipanggil pastor, yang bukan pastor pun mau dipanggil pastor, tetapi tanggung jawabnya itu bukan mudah. Amin. Maka itu kita perlu menyokong penginjil Alex dalam doa bersama dengan istri, sebab tulang belakang sebagai suami atau hamba Tuhan adalah istri yang selalu dekat bersama-sama di dalam pelayanan dan satu keluarga mereka. Amin. Macam saya juga dengan istri saya, dia juga tulang belakang saya. Macam juga Reverend Paul dan istrinya atau sama anak, dia juga adalah tulang belakang. Amin. Jadi kita sebagai hamba Tuhan sangat penting. Maka itu penginjil Alex, nanti baru saya panggil dia pastor ya. Penginjil Alex akan mengangkat sumpah
ketaatan setianya kepada Archbishop itu Diocese of Sabah, itu Archbishop Dato' Melta Jekitais, dan juga takut akan Tuhan dan memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang pelayanannya. Maka itu kita sebagai jemaat menyaksikan sendiri ketaatan angkat sumpah atau perkanun untuk menginjil di hadapan kita semua sebagai saksi. Dia akan mengambil sumpah untuk menjadi pastor dalam diocese kita. Dengan itu segala hormatnya saya menjemput sekali lagi Alex untuk berdiri. Oke, dia akan mengangkat sumpah ini. Test mic. Selamat pagi semuanya. Saya Alexander bin Petrus Tonapa daripada Menggatal Anglican Church Kota Kinabalu dalam Diocese Sabah akan dilantik oleh Bishop untuk melaksanakan tugas sebagai pastor dalam diocese tersebut. Mengaku bahawa saya mempunyai persekutuan dengan Gereja Anglikan dan saya bersetuju dengan buku sembahyang umum, pentadbisan bishop, padri dan deacon dan akta-akta 39. Saya percaya doktrin yang ditetapkan adalah menyetujui dengan firman Allah dan di dalam kebaktian umum dan pembagian sakramen, dan saya akan menggunakan peraturan dalam buku tersebut dan tidak lain hanya yang akan dibenarkan oleh pihak berkuasa. Saya berjanji dalam jawatan tersebut saya tidak akan mengajar sesuatu yang berlainan dengan doktrin Gereja Anglikan. Saya akan memeliharakan diri saya sesuai dengan peraturan dan disiplin gereja tersebut dan akan mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dalam diocese. Saya, Alexander bin Petrus Tonapa, mengaku bahwa saya akan melakukan ketaatan kanon kepada Tuan Bishop Sabah dan kepada waris-warisnya dalam semua perkara yang sah dan baik. Semoga Allah menolong saya.
Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan sekali lagi. Yang boleh bergambar. Ya, Reverend Paul. Nah, saya minta pemimpin awam maju, kamu di belakang saja ya. Wadan Wadan Frank. Boleh manjat atas boleh atas. Jaga ya. Oke. Terima kasih, Tuhan memberkati Tania. Oh ya, istri sama istri belum maju. Mari Pan. Ya, mari Pan. Ya. Sini Pan, kamu di depan. Mari. Nah, boleh. Oke, sudah Pak. Pengen stop pimpin kamu boleh balik. Saya dengar Reverend Paul Chin sama Puan. Boleh balik. Oke, terima kasih. Ya, Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat pagi semua jemaat Tuhan. Di sini ada beberapa pengumuman yang kita harus perhatikan. Saya pikir kita pun sudah dapat buletin untuk semua berkenaan dengan kebaktian. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat menghadiri kebaktian dalam keadaan yang baru atau norma yang baru. Dan sekali lagi mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Amin. Ya, terima kasih untuk kehadiran Anda semuanya. Biarlah kiranya berkat Tuhan terus ada pada kita semua. Dan sekali lagi saya juga mengambil kesempatan dan seluruh jemaah baik di Manggata Anglican Church dan juga Telipuk Anglican Church sebagai padri penguasa mengucapkan tahniah kepada Pastor Alex yang telah dilantik menjadi pastor dalam Diocese Anglican Sabah. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Amin. Tahniah Pastor Alex dan juga istri dan seluruh keluarga kalian karena Tuhan telah memanggil hambanya Pastor Alex untuk melayani di dalam Diocese bersama-sama tim di dalam Diocese Anglican Sabah. Tuhan memberkati. Dan di sini ada beberapa pengumuman. Pertama, lawatan padri. Sekali lagi, di antara jemaat yang memerlukan lawatan padri untuk perjamuan kudus untuk warga tua yang 70 tahun ke atas atau untuk lawatan perjamuan kudus sila maklumkan. Atau jemaat yang sakit, maksudnya sakit bukan sakit demam atau sebagainya. Maksudnya kalau dia tidak boleh berjalan atau sebagainya, lumpuh dan sebagainya, kita boleh melawat untuk keluarga ini. Amin. Untuk lawatan perjamuan kudus. Untuk pengetahuan jemaat, kita setiap hari Sabtu, kami ada tim untuk melawat lawatan perjamuan kudus. Dan berkenan juga tentang baptisan. Untuk baptisan, kita juga akan adakan bagi mereka yang umur 12 tahun ke bawah tidak dapat mengikuti kebaktian. Kena SOP. Jadi ada yang mungkin yang bayi mau dibaptis, sila maklumkan kepada gereja, kami boleh melawat di rumah Anda untuk adakan pembaptisan. Tapi kalau yang dewasa jangan di rumah, buat di gereja. Amin. Ya, kecuali kanak-kanak. Yang di bawah umur 12 tahun atau warga tua. Nah, seterusnya implikasi My Sejahtera, Anda boleh jemaat boleh upload di dalam implikasi My Sejahtera. Dan untuk pengetahuan kita semua jemaat, setiap kali kebaktian kita harus patuhi SOP, jangan berkumpul-kumpul. Karena saya percaya semua dewasa di sini. Dan saya pikir pun kita sudah lalui sepanjang waktu, kita pergi supermarket kah, restoran kah, atau urusan-urusan yang lain, kita mesti berbaris, ya. Nah, seperti hal juga dalam gereja juga kita patuhi. Kenapa? Kita patuhi karena ini tanggung jawab kita sebagai gereja untuk menjaga keselamatan jemaat. Yang kedua,
kita juga akan dilawat oleh polis atau badan Kementerian Perpaduan atau Jabatan Kesehatan akan melawat kita. Mereka mungkin berpakaian biasa dan kita tidak kenal. Jadi ini sangat penting untuk kita memperhatikan. Dan sekali lagi terima kasih untuk jemaat yang taat, setia memakai mask. Wah, ini satu norma yang baru. Jadi pastikan dalam setiap kali kebaktian Anda tetap memakai mask. Dan yang kedua, apabila lepas kebaktian jangan bersembang-sembang di luar. Kalau minta maaf sekali lagi, lepas kebaktian Anda boleh terus pulang. Amin. Ya, jadi ini baik untuk kita semua dan mungkin kita belajar sesuatu yang baru. Bukan berarti kita tidak mau bersalam dengan Anda. Padri lebih suka mau bersalam, tetapi kita harus mematuhi SOP karena ini kita melawan COVID-19 ini. Amin. Karena sentuhan itu juga boleh membawa penyakit. Jadi oleh itu kita perlu saling menjaga antara satu dengan yang lain. Jangan pula padri ini sombong, aku ulur tangan dia tidak salam aku. Oke, jangan begini. Oke, padri ini kita harap dia dekat-dekat bercerita, padri ini tidak datang sama kami. Jangan begini ya. Karena padri harus jadi teladan untuk kita semua. Haleluya. Amin. Ya, jadi saya harap kita boleh mematuhi hal ini. Nah, untuk dalam bulan Agustus ini memang kita berkebaktian bersilih ganti. Maksudnya tanggal 2 ini adalah BM, nanti minggu depan Chinese. Jadi siapa yang mau datang pun boleh datang yang memahami Chinese. Jangan risau, padri juga khotbah dalam bahasa Malaysia. Kalau Anda rindu mau datang kebaktian boleh datang. Oke, kena diterjemahkan. Nanti kecuali Reverend Paul Chin yang kendalikan perjamuan kudus. Oke, jadi waktu itu jadi kalau ada di antara jemaat mau datang, juga Anda dialu-alukan kebaktian jam 9 pagi yang pasti dalam bahasa Cina atau mau datang mendengar khotbah, oke, Anda juga boleh datang. Amin. Ya, oke, untuk hal ini jangan takut bahasa. Tuhan yang memimpin kita dalam bahasa, ya, oke, di dalam hal seperti ini. Jadi untuk 1 bulan ini berganti-ganti, manakala tanggal 16 itu kebaktian BM2, tapi kita tidak tahu, tapi masih juga siapa mau datang boleh datang ya. Oke, saya pikir kita ramai, jadi kita dibagi 2. Tetapi kalau tidak ramai, tetap yang seperti ini. Ya, tetapi pastikan maklumkan kepada staf gereja kalau kehadiran Anda. Kenapa? Ini kerjasama sangat-sangat penting. Karena dalam kursi Anda duduk ini sekarang hanya 44 kursi saja. Oke, bayangkan kalau 44 kursi ini orang datang 50 orang. Jadi kesian 6 orang di mana mau duduk. Paham ya? Maka itu kita minta kerjasama untuk semua jemaah. Sila daftarkan nama Anda kepada pihak gereja. Oke, kepada II. Saya rasa di dalam grup itu ada. Kalau tidak ada grup boleh sampaikan kepada yang lain. Mereka tolong masukkan di dalam nama Anda. Tapi pastikan Anda beri data. Ya udah data Anda, karena ini untuk rekod gereja dan juga rekod Kementerian Perpaduan dan juga Kesehatan. Ya, jadi ini sangat penting supaya kita boleh menjejak Anda dan sebagainya. Dan kalau Anda ada My Sejahtera lebih senang tapai isi borang di sana, Anda terus tidak isi nama Anda di buku sana, Anda melalui My Sejahtera karena kita sudah link menggata Anglican Church di dalam My Sejahtera. Oke, Anda hanya tekan, kalau tidak pandai boleh buka dalam Facebook pun di situ pun ada. Oke, tapi pastikan penyambut tetamu melihat mereka isi. Jangan tag tapi tidak isi. Ya, pastikan kamu nampak mereka sudah send, baru Anda boleh izinkan masuk. Ya, jadi di dalam di luar itu kita ada penyuka suhu. Oke, ada 2, 1 manual, 1 auto. Oke, dan juga ada dipanggil itu sanitizer itu memang ada otomatis tapi belum sampai lagi, dan ada yang secara manual Anda tekan sendiri atau pump sendiri. Ya, tiangnya sudah ada tapi dia punya kotak itu belum ada. Oke, belum sampai lagi karena kita order dari Christchurch. Oke, jadi jangan risau. Oke, dalam ibadah yang penting kita saling menjaga. Oke, jangan takut. Oke, dalam ibadah karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kecualilah kita cuai sendiri, ya. Oke, Tuhan sudah beri kita hikmat untuk saling menjaga antara satu dengan yang lain. Jadi sila daftarkan nama Anda. Oke, yang belum daftar ini untuk rekod. Jangan takut data Anda dirahasiakan. Maka itu Anda terus kepada staf saja, tidak perlu dalam grup, ya. Terus kepada staf yang di bawah itu II supaya data Anda hanya untuk rekod gereja. Nah, manakala jemaat yang tidak dapat datang sembahyang, jangan risau. Kita usaha untuk live, tapi kita belum pandai. Oke, karena kita belum ada ke laptop lagi satu untuk jadikan dia live. Tetapi jangan risau, kita akan sediakan pen drive untuk Anda yang tidak ada online di rumah atau tidak internet, tidak kuat, kita masih sediakan pen drive. Dan juga bagi mereka yang tidak dapat nanti jam 2 begitu baru kita kasih dia dalam Facebook, ya, betul ya? Oke, ya, karena mereka upload dulu baru mereka sebarkan di dalam Facebook dalam kebaktian kita. Jadi jangan risau. Oke, untuk hal ini kalau Anda tidak datang kebaktian jam 9 karena penuh,
Jangan jam 2 sedemikian, kita belajar dulu, atau jam 2 atau jam 3 baru kita upload di dalam Facebook, Anda boleh nampak semua. Ya, sama juga kebaktian Cina, kecuali kebaktian Cina nanti minggu depan dan jam 9 kita punya ibadah di dalam Facebook. Seperti biasalah ya. Jadi saya pikir ini jelas untuk kita semua untuk dipanggil ini untuk mematuhi. Jadi kita ambil masa sedikit. Nah, kebaktian kita tidak panjang. Oke, saya berusaha biasanya 2 jam. Kita berusaha 1 jam 15 menit atau 1 jam setengah. Oke. Nah, yang ketiga untuk karena ini banyak pengumumannya. Yang ketiga, nah nanti ada perjamuan kudus, kita akan mulakan dari depan. Tidak boleh berbaris-baris begitu dekat, ada jarak ya. Dari barisan sebelah kanan saya atau sebelah kiri Anda, 3 barisan akan maju ke depan, dari depan dulu. Ya, Anda keluar dari sana dan Anda masuk dari sini balik. Paham ya? Lihat garisan warna merah dan warna kuning. Kalau dari sebelah sana masuk, pergi sini, kita ada 3 kotak dan pemimpin perjamuan kudus akan akikan. Oke. Nah, pastikan orang gunakan itu sumpit, bukan sumpit, ada satu penyepit. Oke, steel. Dia akan gunakan itu untuk ambil roti. Jangan kamu pegang itu penyepit ya. Kamu hanya ambil roti kamu saja. Oke, dan kamu dapat dan kamu masukkan mulut kamu. Lepas itu kamu dapat terus kamu tapi tidak pakai penutup, pakai ini saja. Baru kamu buka, masuk, baru jalan. Ya. Nah, selepas ini selesai baru sebelah sini. Ya, jadi begini perjamuan kudus. Oke, dari depan pergi belakang, lepas belakang dari depan pergi belakang. Mengerti ya? Yang seterusnya kalau pulang. Nah, kalau pulang Anda tidak boleh ikut pintu utama. Mesti pintu dari belakang sana. Jadi dari belakang sini duluan. Ya, baru sebelah sini. Jadi terbalik lagi. Ya, jadi adil lah ya. Perjamuan kudus ini awal, nanti balik sana yang awal. Oke, jadi semua itu diatur. Jadi dari belakang dulu baru dari ke depan, nanti dari belakang lagi baru ke depan. Jangan kelang kabut pulang, kita pelan-pelan. Sebab penyambut tetamu akan perhatikan Anda. Yang keempat, kegunaan tandas seperti mana Anda nampak, jangan kerap pergi tandas. Oke, sebab tandas juga ada yang jaga. Tolong perhatikan inilah. Oke, sebab Anda akan keliling lagi tuh satu bangunan yang baru Anda masuk. Oke, masuk keluar dari sebelah sana. Ya, jadi ini saya pikir jelas. Yang terakhir berkenaan dengan persembahan. Kita tidak ada pungutan persembahan waktu kebaktian seperti ini, tetapi Anda boleh membagi persembahan di kotak persembahan ketika Anda masuk. Ya, ada kotak besar kayu di luar tuh ya. Anda boleh masukkan di sana persembahan Anda. Dan kalau Anda tidak sempat tadi, Anda nanti pulang, kita simpan lagi sekali kotak di pintu keluar, Anda boleh masukkan di kotak persembahan. Sebab kita tidak boleh mengajarkan persembahan karena itu pegang-pegang ke tangan-tangan. Ya. Jadi oleh itu biar sendiri kita masukkan di dalam dipanggil ini kantong atau di dalam box yang telah disediakan untuk kita semua. Jadi waktu masuk Anda boleh masukkan, kalau Anda sampai atau lupa nanti mau keluar, Anda boleh masukkan. Jadi nanti penyambut tamu akan torak itu troli, box itu pergi di pintu keluar. Anda masukkan, ya. Oke, jadi ini untuk Anda lah, untuk kita lihat. Kalau Anda tidak sempat hari ini, Anda boleh juga melalui online, melalui talian online bank ini, untuk Anda boleh bank in melalui bank lah, seperti biasa yang Anda buat, di dalam hal ini. Jadi saya pikir ini sejak pengumuman, kita belajar satu persatu, nanti bulan 9 baru kita lihat lagi kebaktian, apakah kita akan buat 2 kebaktian Cina pagi dan seterusnya jam 10.30 BM. Ya, nanti kita akan lihat ini. Dan untuk bulan 8 ini hanya 1 kebaktian 1 kali setiap 1 minggu. Ya, nah, di Talipuk akan mulai kebaktian pada tanggal 16, itu jam 2 petang. Jadi saya pikir ini sejak pengumuman daripada saya dan Tuhan memberkati semua. Amin. Sampai juga kan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan yang baik, yang indah pada pagi hari ini untuk datang memuji, menyembah Engkau ya Allah. Dan kami bersyukur karena kebaktian dapat dimulakan kembali dengan norma yang baru. Amin. Kami terus berdoa untuk kesehatan kami Allah, supaya kami dijauhkan daripada penyakit COVID-19 dan juga pihak WHO dapat menemui vaksin dalam nama Yesus Kristus supaya segala penyakit ini dapat disembuhkan dengan baik ya Allah.
Dan kami juga terus berdoa untuk proyek pembangunan gerejamu yang baru di tempat ini, supaya Tuhan campur tangan dalam segala rancangan pembangunan, supaya semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Hukum-hukum Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama dari kedua perintah ini. Bersama-sama, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah hukum ini di dalam hati kami. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia bersama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anakmu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaatimu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menguatkan dan menumbuhkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memulihkan kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Mari semua jemaat berdiri bersama-sama dengan saya. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kejahatan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai antara satu sama lain dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya, dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan Anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat, dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu bersama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga. So dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk disiksa dan mati di kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamai yang penuh untuk dosa-dosa sisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Satu kali sahaja untuk segala dosa kami,
Dia telah menentukan dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagia dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikanati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Berbuatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Inilah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Berbuatlah demikian sekali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Amin. Bersama-sama kita istiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecah-mecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus telah mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyemat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan, kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal, Bapa kami di surga, kami ucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makan rohani dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang teruslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari semua jemaat berdiri untuk kita terima berkat daripada Allah. Kita tadangkan tangan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya.
ibadah kita selesai dan Tuhan memberkati.